Halo Sobat Finansial, Bursa Global Sepekan kembali menyapa Anda pekan ini 15 hingga 19 Juli 2024. Pelaku pasar padat dengan rilis data negara berpengaruh, seperti pengumuman data produk domestik bruto alias pertumbuhan ekonomi Cina yang menjadi data panas mengawali pekan ini. Bersama saya, Jacob Tobing, inilah Bursa Global Sepekan selengkapnya. Perekonomian Cina melambat pada kuartal kedua tahun 2024. Pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Cina hanya tumbuh 4,7% pada April hingga Juni 2024. Perlambatan laju PDB Cina terburuk dalam 5 kuartal terakhir karena penurunan properti yang berkepanjangan, serta ketidakamanan lapangan kerja yang akhirnya membebani permintaan domestik. Data yang dirilis pada Senin 15 Juli 2024 ini menimbulkan ekspektasi bahwa Cina perlu mengeluarkan lebih banyak stimulus pada perekonomiannya. Data ini juga menunjukkan upaya pemerintah Cina meningkatkan kepercayaan tidak banyak membantu membangkitkan kembali minat belanja masyarakat. Sebelumnya, pemerintah Cina menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,0% pada tahun 2024. Target tersebut diyakini terlalu ambisius dan memerlukan lebih banyak stimulus. Untuk mengatasi lemahnya permintaan domestik dan krisis properti, Cina telah meningkatkan investasi infrastruktur dan menyalurkan dana ke sektor manufaktur berteknologi tinggi. Namun tetap ada potensi peningkatan risiko deflasi di tengah penurunan properti dan meningkatnya utang pemerintah daerah. Masih dari negeri tirai bambu, pekan ini People's Bank of China atau PBOC mempertahankan suku bunga fasilitas pinjaman jangka menengah MLF 1 tahun pada angka 2,5%. PBOC mempertahankan suku bunga pinjaman kebijakan 1 tahun ini selama rapat pleno ketiga di Beijing. Keputusan mempertahankan suku bunga ini menunjukkan kekhawatiran bahwa pelonggaran moneter lebih lanjut dapat memperlemah yuan dan memperburuk pelarian modal. Selain itu, Gubernur PBOC Pan Gongsheng yang terus menyoroti suku bunga MLF ini juga menjadi pertimbangan mempertahankan suku bunga. Pan Gongsheng mempelajari pergeseran ke tingkat suku bunga jangka pendek untuk memandu pasar. Sementara itu, rilis data pertumbuhan ekonomi Cina juga membuat harga minyak semakin tertekan pada perdagangan di awal pekan. Harga minyak mentah berjangka Brent turun 11 sen atau 0,1% menjadi 83,62 dolar Amerika Serikat per barrel. Selain harga minyak mentah Brent yang turun, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate Amerika Serikat juga turun 11 sen atau 0,1% menjadi 80,65 dolar Amerika Serikat per barrel. Ekonomi Cina tumbuh 4,7% pada kuartal kedua tahun ini. Hal ini menjadi pertumbuhan paling lambat sejak kuartal pertama tahun 2023. Analis mengatakan pertumbuhan tersebut menimbulkan kekhawatiran pasar atas prospek permintaan minyak yang akan seret karena Cina merupakan salah satu konsumen minyak terbesar di dunia. Data panas selanjutnya yang mempengaruhi pasar keuangan global yaitu rilis inflasi Inggris pada Rabu pekan ini. Inflasi Inggris tetap stabil di angka 2,0% pada Juni 2024. Angka 2,0% sesuai dengan target Bank of England. Bahkan sebelumnya, para ekonom telah mengantisipasi sedikit penurunan inflasi menjadi 1,9% dari bulan sebelumnya. Tingkat inflasi yang stabil di bulan Juni menandai momen stabilitas bagi perekonomian Inggris. Kondisi itu dapat terjadi karena inflasi harga konsumen bertahan pada target bank sentral selama 2 bulan berturut-turut. Sebelumnya, pada bulan Mei 2024, tingkat inflasi juga dilaporkan sebesar 2,0% yang merupakan pertama kalinya tingkat inflasi mencapai target Bank of England dalam hampir 3 tahun terakhir. Selain rilis data penting ekonomi, peristiwa lain yang mempengaruhi pasar keuangan global selama sepekan ini yakni insiden penembakan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Peristiwa itu menimbulkan berbagai spekulasi terkait dampak terhadap pasar keuangan dan kebijakan suku bunga di Amerika Serikat. Sejumlah analis dan investor menunjukkan kekhawatiran dan spekulasi yang berbeda-beda mengenai dampak insiden penembakan itu terhadap pasar keuangan dan prospek pemilu Amerika Serikat mendatang.
Mereka memperkirakan penembakan tersebut dapat meningkatkan popularitas Trump dan membuka peluang kemenangannya pada pemilu AS. Namun secara umum pasar saham dan keuangan tidak terlalu menyukai jika Trump menang dalam pemilihan presiden. Karena sikap Trump yang pro terhadap perang dagang dapat mengganggu perekonomian. Namun ada pula yang mengatakan pasar modal justru menguat karena kebijakan Trump cenderung pro pasar. Demikian sahabat finansial Bursa Global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar, mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Atas nama kru yang bertugas, saya Jacob Tobing, pamit undur diri. Sampai jumpa.